Assalamualaikum. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, sudah selesai. Terus saya kelihatannya hadir semua. Dan materi kita kali ini adalah untuk mengenai campuran. Tapi sebelum masuk ke materi sebelumnya, kita mengulas kembali mengulas pertemuan sebelumnya. Sebelumnya itu kan kita membahas apa sih itu materi. Materi itu sesuatu yang mempunyai masa dan menempati. Betul. Ketika kita membahas materi itu ada yang namanya zat murni. Zat murni. Dan zat murni itu kemarin kita sudah membahasnya dan ada dua. Mungkin bisa ada yang mau maju. Pak. Oh, terima kasih. Dua. Apa saja? Oke. Betul. Terus yang kedua? Senyawa. Terus. Terima kasih. Dua. Oke. Mungkin sekilas saja ya saya jelaskan. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya itu kayak oksigen dan lain-lain. Itu berarti satu saja unsurnya. Kalau senyawa itu gabungan dua unsur atau lebih. Kita bisa melihat contohnya itu air. Air kan terdiri dari H2O, betul kan? Ya. Terus pada pertemuan kali ini itu kita membahas tentang campuran. Campuran itu apa sih? Campuran itu kayak gabungan antara unsur atau senyawa dua atau lebih dalam satu larutan. Apakah harus larutan? Enggak selalu. Bisa padat, bisa gas. Campuran itu bermacam-macam. Oke, bisa dipahami? Bisa. Dan campuran itu dibagi lagi menjadi dua. Campuran ada yang homogen. Homogen itu apa sih, Pak? Homogen itu kayak campuran yang tercampur merata. Contohnya itu kayak ketika kita melarutkan gula dalam air. Ini gula titik. Terus ketika kita diaduk, ini apakah kita bisa melihat partikel gulanya? Berarti dia apa? Tercampur merata. Nah, kata kuncinya homogen itu tercampur merata. Kalau ada yang merata, berarti apakah ada yang enggak merata? Oh, ada tentu. Bisa kita lihat ini namanya heterogen. Seperti kita itu kayak mencampur pasir di dalam air. Pasir. Seberapa lama kita ngadu itu kan tetap pasirnya itu tetap kelihatan kan? Nah, itu bisa dinamakan tidak merata. Jadi kesimpulannya heterogen itu campuran yang tidak merata. Betul sekali. Tidak merata. Mungkin kalau cuma sekedar kayak ilustrasi gitu kurang paham. Saya akan mencontohkan untuk ini. Saya mempunyai garam dan air. Mungkin saya akan mencampurkan ini kan butiran-butirannya kan ketika saya kocok hampir tidak ada. Betul kan ya? Betul ya. Nah, ini sesuai yang saya jelaskan tadi. Berarti ini yang merata ini namanya campuran apa? Oke. Nah, betul sekali. Terus mungkin saya butuh satu untuk maju mempraktekkan campuran jenis apa ini yang bisa dibuat. Saya, Pak. Oke. Tapi ini saya punya minyak dengan air, mungkin bisa dicampurkan. Nah, sampai kocok saja. Nah, ketika sudah dikocok itu apa yang timbul? Minyaknya mengendap di atas. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan itu berarti ini termasuk campuran apa? Heterogen. Nah, betul sekali. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, terima kasih. Boleh. Tepuk untuk Alvin. Terus mungkin itu
saja keseluruhan materi hari ini. Kenapa sih kita harus belajar dengan identifikasi campuran? Itu yang pertama ada mempelajari materi ini, kalian dapat lebih peka terhadap benda-benda di sekitar. Maksudnya apa? Maksudnya kayak kopi itu kan campuran, terus apa lagi itu kayak es jeruk, berarti itu kan juga campuran. Berarti kan kalian itu bisa mengidentifikasi campuran. Terus yang kedua itu tujuannya jelas untuk bisa memisahkan campuran. Apakah pasir di dalam ini bisa dipisahkan dari air? Terus apakah garam ini bisa dipisahkan dari air? Itu kita mempelajarinya di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu kita mempelajari tentang pemisahan campuran. Terus ini sudah di ujung acara, mungkin kita bisa merefleksikan kembali pembelajaran kita hari ini. Campuran itu berarti apa? Campuran antara unsur dan senyawa atau lebih. Mungkin kita bisa unsur tambah unsur itu mungkin bisa jadi campuran, atau senyawa tambah senyawa itu bisa jadi campuran, kayak gitu. Terus campuran itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama homogen itu nah, terus heterogen tidak merata. oke, mungkin sudah mengerti semua anak-anak. Terus PR-nya di rumah itu kalian mengidentifikasi campurannya itu kayak homogen itu berikan contoh dari gas campur gas, padat campur padat, cair campur cair, ngerti? Terus heterogen itu juga nanti kalian itu bisa mencatatnya atau memvideonya atau mempraktekkan atau memfoto saja, itu tidak apa-apa, terserah kalian. Besok minggu depan dikumpulkan, mungkin ada yang dipertanyakan. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini, kita akhiri. Untuk Alvin boleh dipimpin berdoa. ini doa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.